حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ajama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun, para alimil ulama, para asatiz, para hujaz, para tokoh masyarakat, para orang tua yang kesemuanya mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdiri daripada remaja musolah, termasuk di dalamnya Ustaz Abdul Aziz dan rekan-rekan sekalian yang sama-sama kami cintai, aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Mandor, Bapak Lurah, ada ya, yang hadir bersama-sama kita, yang sama-sama kita hormati. Para asatid, alhamdulillah dari penceramah kita yang dulu anak udah beres. Saya mah tinggal ngejangkapin doang nih kan. Yang ngejangkapin ya, langsung doa aja gitu. Katanya amplop udah dimensi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, mohon maaf lah tidak kami sebutkan namanya satu-satu, udah malam nih. Karena udah jam 1 kurang. Satu kurang. Ibu-ibu masih kuat ini, Bu? Kita bagaimana ibu-ibu aja udah nih. Bapak-bapak kamu udah loyo, Bu. Karena biasanya bagaimana ibu-ibu, kalau ibu-ibu biasanya kuatan. Nah, bapak-bapak aja udah lembek dah. Ada banyak yang ngantuk. Kira-kira kalau kita terusin ini tausiah agama masih mau ngedengerin ibu-ibu? Alhamdulillah. Malam ini alhamdulillah kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menandakan satu tanda cinta kita kepada Rasulullah. Ibu-ibu cinta nggak sama Rasulullah? Alhamdulillah.
Kalau cinta sama Rasulullah, kira-kira kalau Rasul ada yang hina, ada yang ngelecehin, kira-kira marah nggak tuh? Marah nggak? Kita kudu marah. Siap bela Rasul? Siap bela Rasul? Kudu siap kita. Segala apapun kemampuan kita untuk membela Rasulullah, kita harus jalani. Ya. Kenapa? Seorang pemuda sama pemudi aja, Bu. Si Sarmudi sama si Sartiem pacaran, cinta banget dia. Tuh kira-kira si Sartiem ada yang ngegangguin, ada yang ngehina, ada yang ngelecehin. Kira-kira pacarnya si Sarmudi marah nggak tuh? Itu baru pacar. Apalagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus marah? Karena beliaulah nanti, Nabi kita lah nanti yang akan memberi syafaat kepada kita. Nah, karena zaman sekarang udah banyak orang yang ngelecehin. Bahkan Nabi kita dibandingin, disamain sama manusia biasa. Nah, oleh siapa tuh katanya? Busuk apa katanya? Busuk siapa tuh ya? Nyamain Nabi kita dengan Soekarno. Ya. Terus ada lagi bahwa katanya Nabi juga dulu pernah maling jambu. Tuh. Jadi ada jambu. Ya. Jadi banyaknya. Ada yang ngehina, Masya Allah. Untuk itu kita jaga akidah kita, kita jaga iman kita, tetap kita cinta kepada Nabi dari mulai sekarang sampai nanti akhir hayat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu rahimakumullah, tanda kita cinta kepada Nabi, nih Ibu, kira-kira Ibu satu hari satu malam baca sholawat ke Nabi berapa kali Bu? Bu? Berapa kali? Apakah itu katanya? Alhamdulillah tuh. Ibu-ibu mau nih. Kalau bapak-bapak, wah, banyakkan bengong mula mengerokok. Masih mendingan ibu-ibu nih katanya. Kakak hitung dia baca sholawatnya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, untuk menghilangkan ngantuk, mari kita baca sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqdu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqta bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, seyogianya kita tuh baca sholawat kepada Nabi
satu hari satu malam 1000. Oh, 1000. Apalagi baca salawat yang tadi itu Bu, salawat kamilah. Meniran bisa ya. Nah, kalau mau yang pendek aja, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama itu juga sholat, tinggal miringnya aja. Kenapa kudu 1000? Karena antusolia min sajarin. Nah, pada baca sholawat pepuunan, wahajarin batu-batuan, kerikil-kerikil kecil, tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia ini, binatang-binatang semuanya dari yang gede sampai yang kecil, mereka pada baca sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak kurang dari fi kulli yaumin alfamarah, tiap harinya 1000 kali. Itu binatang-binatang Bu, dan tumbuh-tumbuhan termasuk batu-batu ini, semuanya pada baca sholawat. Dan kita mendengar ya, budak kuping kita mah ya, nggak dengar, pada larian ya. Itu pada baca sholawat. Apalagi kita manusia yang penting, artinya kita pertolongan atau syafaatnya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, ibadah yang kita laksanakan belum menjamin kita bakal masuk surga Bu. Jauh. Ibadah kita tuh jauh buat masuk surga Mas. Nah, jauh jasa ya. Karena apa? Karena di dalam kita melaksanakan ibadahnya rasa khusyuknya udah kagak ada. Kadang-kadang ilmu ibadahnya juga jarang kita ketahui. Jadi buat masuk surga kayaknya jauh. Oleh karena itu kita perlu pertolongan. Di antaranya inilah syafaat dari Rasulullah, syafaat dari Nabi kita, artinya Nabi nanti yang akan nolong kita, dengan catatan Nabi mau nolong kita juga kalau kitanya rajin baca sholawat kepada Nabi. Ya, Insya Allah nanti Nabi akan ingat, Nabi akan catat, Nabi akan mengetahui siapa-siapa yang baca sholawat kepada aku. Waktu beliau tinggal di dunianya, dan nanti di akhirat aku akan menolong beliau. Ini kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan bosan-bosan Bu, baca sholawat. Ayo, lagi ngapain aja kita? Mau kita lagi susah ke, lagi senang ke, lagi punya duit ke, nggak punya duit ke, itu tasbih pegangin aja. Iya, jangan apa namanya giliran orang pulang umroh, pulang haji, perebut pada minta tasbih. Sampai di rumah bukannya dipakai, digantungin aja di atas lemari. Nah, pakai, tarikin tuh tasbih untuk baca sholawat kepada Nabi kita. Dan nanti kelak itu tasbih juga bakal jadi saksi. Insya Allah Bu, kalau itu tasbih kita pakai buat baca sholawat kepada Nabi, baca zikir dan lain-lain sebagainya, baca tasbih dan lain sebagainya, dan nanti ketika kita mau dimasukin neraka nih Bu, itu tasbih akan menghalangi pintu neraka Bu. Nanti tasbih yang kecil itu Bu, nanti di sono berupa segede batu yang gede, sehingga tuh pintu neraka begitu mau dibuka mentok tuh sama batu itu, sama batu tasbih kita. Kata batu tasbih itu, pintu ini nggak boleh dibuka, pintu neraka ini nggak boleh dibuka buat si ibu ini, karena si ibu ini di dunianya dia rajin baca sholawat. Insya Allah betul. Nah, makanya jangan segan-segan. Nah, pikiran lagi kalut los, lagi kita nggak pulang 7 hari los, sholawat mah jangan putus. Ayo aja baca sholawat. Mudah-mudahan hidup kita akan berkah. Ya, kalau kita banyak baca sholawat. Jamaah rahimakumullah, di samping kita membaca sholawat juga, udah pasti sholat yang 5 waktunya jangan ditinggal. Ibu ini rajin baca sholawat, zikirnya rajin, sholatnya enggak. Tapi mau ditaruh di mana?
Jadi sholat itu Bu, ibaratnya rumah. Kalau kita udah sholat berarti kita udah punya rumah. Nah sekarang kita tinggal beli perabotannya. Mau itu spring apa bangkunya segala macam, udah ada rumahnya, tinggal masukin aja ke rumah. Sekarang kita punya barang-barangnya, kasur punya, bangku yang bagus punya, segala macam. Rumahnya nggak punya, sudah tahu di latar. Akhirnya kepanasan atau panas, kehujanan padahal rusak. Nah, begitu juga kita, amalan kita. Kalau hanya baca sholawat doang, zikir doang, sholatnya enggak, itu amal-amalan kita mujab-jabun, akhirnya berarti terkatung-katung, nggak ada tempat, nggak ada tempatnya. Makanya baca sholawat terus, sholat yang 5 waktu jangan ditinggalkan. Insya Allah Bu. Jadi nanti pahala sholawat, pahala zikir, pahala puasa semua akan masuk di tempatnya, yaitu berupa sholat. Ya, serajin apapun kita baca sholawat, sehebat apapun kita beramal, tapi nggak melaksanakan sholat yang 5 waktu, atau jangan harap. Ya. Jangan harap kita akan mendapat bagian pahala daripada yang kita baca tersebut, karena sholat merupakan pokok. Ya, pokoknya itu adalah sholat. Sebelum nanti kita meninggal dunia, yang diperiksa itu sebelum apa-apa sholatnya dulu Bu. Kalau sholat kita udah bagus, insya Allah semua amal kita yang lainnya ngikut bagus. Puasanya bagus, baca sholawatnya bagus. Kalau sholatnya bagus Mas, ya sodakonya bagus. Ya, terus kalau pergi haji pergi hajinya bagus, semua ngikut. Biar pergi hajinya udah 70 kali gak? Kalau sholatnya diperiksa jelek, ngikut jelek semua Bu. Nah, jadi oleh karena itu, mari kita perbaiki sholat kita. Ya, di mana untuk memperbaiki sholat? Udah pasti di majelis taklim. Ya, makanya jangan segan-segan kita kudu ngaji. Kalau enggak ngaji mah mana tahu kita sholat yang benar sesuai dengan tuntunan agama. Sangkilang kata bahasa Pondok Karya. Sangkilang yang rajin ngaji gak ngebenerin sholat itu susah jasa. Apalagi enggak ngaji, apalagi ngajinya cuma ngarepin waktu kecil doang. Kan waktu kecil masih dengar kuping kita. Kata gurunya mah bener ngajarin. Kata gurunya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata gurunya. Kedengeran yang kecil kata ya, lam jalid walam julat, sampai gede nggak ngaji lagi, di bawah sholat baca kul atau lam jalid walam julat, cuman nggak lam jadah doang. Atau iya kalau nggak dibenerin Pak. Ya, jadi mumpung sekarang ayo kita benerin. Jadi kita mengaji, satu menghilangin kebodohan kita, kedua ngebenerin ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena jaminannya Bu, ibadah dalam kitab Jubad, fakuluman digori ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun latu balu. Kan sering kita baca dulu Maya, zaman dulu mas sholawatan, fakuluman teh. Ya, maka siapa orang yang beribadah digori ilmi, nggak ada ilmunya, nggak tahu ilmunya, maka a'maluhu, amal-amalannya itu, ibadahnya itu latuk balu, nggak diterima, mardudatun ditolak. Ya, mardudatun nggak diterima oleh Allah Subhanahu. Jadi kita tetonggengan juga capek utuas nas. Ya. Iya, jadi makanya penting kita harus ngaji dalam rangka supaya ngebenerin ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ngaji Bu nggak bakal bisa. Nanti kalau ibu ngaji mapan tahu, oh rupanya ini dalam sujud kaki, ceker kaki, jeriji kaki kudu ditekuk. Kalau ngaji berarti, dulu mau ceronongin aja.
Nah, jadi pakai situ ngaji kita robah tuh. Bacaan kita tadi lam jalid walam julat, rupanya lam yalid walam yu. Jadi bisa kita robah-robahnya sesuai dengan yang kita aji. Insyaallah. Makanya jangan segan-segan ngaji. Dan nggak ada kata-kata tua. Lah, gua mau udah tua, ngapain ngaji kan? Udah dekat mampu. Udah itu yang penting. Supaya kita dalam keadaan husnul khotimah. Jadi nggak ada kata-kata udah tua nggak mau ngaji. Karena kata Nabi juga, tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, kan gitu. Tuntutlah ilmu dari mulai buayan, dari anak kecil sampai ke liang lahat. Jadi masih tua juga masih kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Adapun di masa tua mah cuman ngajinya silakan aja waktu. Ya kalau nggak bisa sehari sekali, minimal seminggu sekali. Nggak bisa seminggu sekali atau sebulan sekali. Ya. Setahun sekali kelamaan lah. Setahun sekali mah kapan bisanya. Nah, jadi itu minimal. Sekarang mah alhamdulillah ya, di kampung-kampung kita kan udah rame pengajian, tinggal kita maunya aja. Nah, kita mau ngaji, kita perbenerin ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Setelah kita baca sholawat, mau ngaji, memperbaiki segala ibadah kita, harapan kita hanya mardotillah, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini kita Bu hidup dari mulai pagi sampai ketemu pagi lagi. Nah, kira-kira ibadah sama dosa banyakkan mana betul? Banyakkan dosanya kita mengaku dah ya. Atau ibadahnya kalau yang lain yang sholat mah subuh ya, terus zuhur, asar, maghrib, isya, 5 waktu. Kita sholat, paling sholat lamanya 5 menit. Ya, 1 waktu. Subuh 5 menit, zuhur 5 menit, asar 5 menit. Jadi 5 waktu baru kan 25 menit. Kalau udah tambah 5 menit lagi jadi 30 menit. Berarti setengah jam ya. Setengah jam doang. Sedangkan 1 hari 1 malam 24 jam. Jadi waktu banyak yang kita anggurin, banyak yang kita berbuat dosa dibandingkan dengan ibadah. Makanya begitu ditimbang udah jelas keberatan sebelah kere. Nah, keberatan dosa dibandingin dengan ibadah kita. Jadi sedikit jasa ibadah kita itu juga belum tentu diterima lagi. Ya, coba. Makanya bagaimana supaya ngimbangin dosa kita tuh? Nah, supaya berimbang dengan dosa kita, supaya beratan ke sebelah kanannya. Itu makanya dengan diisi dengan pengajian itu. Ini kayak gini nih, kumpul di malam ini. Karena apa? 1 jam aja kita di dalam pengajian itu sama dengan ibadah 1000 tahun. Itu 1 jam. Ini ibu-ibu dari jam berapa nih dulu? Kalau tadi dari jam 8 lah ya, sekarang udah jam 1 kurang. Waduh, udah berapa jam itu? Dikali 1000, Masya Allah. Jadi ngimbangin tuh. Ya. Jadi tiap-tiap pengajian 1 jam aja kita duduk di majelis ilmu, dengerin ceramah agama, mendengerin ilmu-ilmu agama. Ya, mau bawa pulpen, mau enggak, pokoknya ngedengerin aja. Man jangan, biasanya ibu-ibu mah kalau ngaji tuh suka dibarengin. Gurunya ngenyom, dia ngenyom juga lah gitu. Makanya begitu dipulang kita yang ngaji apa ya bu? Tahu udah gua ngaji ngenyom. Tapi insya Allah yang penting hadirnya aja, nggak ngapa-ngapain aja, udah dapat pahala dari Allah Subhanahu, dan pahalanya berlipat ganda, bisa mengimbangi daripada dosa-dosa kita. Makanya rajinin ngaji dah, ya. Terutama bapak-bapak juga nih, biasanya bapak-bapak yang rada susah. Ya. Ibu-ibu alhamdulillah, mana kumpul banyak. Pengajian bapak-bapak dulu saya adain biasa habis sisa.
Katanya alasan habis bisa mengantuk, ganti habis maghrib. Si orang ini dia kayaknya 2 ekor, 3 ekor. Ya, jadi sekarang alhamdulillah sekarang banyak inilah di mana juga di sini alhamdulillah tuh untuk bapak-bapak dan remaja tiap malam Senin ya. Malam Senin kamu bukan ngaji ini aja lah, hitung-hitung apa namanya curhat aja gitu kita mah, hitung-hitung kongko sambil ngopi bareng. Kalau lagi ada kopinya mah, kalau nggak ada waktu biarin nyandung enggak ya, sambil kita ngedengerin ya apa namanya membaca istilahnya peraturan-peraturan agama ya, yang mudah-mudahan nanti kita bisa terapkan. Ini ibu keuntungannya ya. Tuh. Dan kata Nabi di samping itu pula ditambah dengan amalan ibu termasuk tadi baca sholawat tuh. Ya. Kata Nabi man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu biha asrat. Siapa yang baca sholawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah akan balas 10 kali. Wa man sholla alayya asyara sallallahu biha mi'atan. Siapa yang baca sholawat kepada Nabi 10 kali, Allah akan balas 100 kali. Wa man sholla mi'atan. Siapa yang baca sholawat kepada Nabi 100 kali, sallallahu biha alfan, maka Allah akan ganti 1000 kali. Masya Allah. Wa man sholla alfan lam tamsahun nar. Dan siapa yang baca sholawat 1000 kali, maka jasadnya nanti tidak akan tersentuh dengan api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan bahkan dalam hadis lain dikatakan siapa yang membaca sholawat 1000 kali lam yamut yubasyiru bil jannah, dia tidak akan dimatikan dulu kecuali dia akan diperlihatkan tentang isi-isi surganya yang nanti dia bakal ngisiin itu di surga, Bu. Makanya ada orang yang sekarat, dia rajin baca sholawatnya, itu Bu nanti akan senyum, Bu. Sebelum nyawanya dicabut oleh malaikat, dikasih dulu, Bu, kayak ada layar TV di depannya. Dikasih gambar-gambar surga, kenikmatan surga di situ ditayangin, dilihat, sehingga ini yang mau dicabut rohnya tersebut melihat begitu senang, Bu, sehingga dia tersenyum. Makanya ada orang yang meninggal dunia kelihatannya dia senyum. Itu tuh diperlihatkan. Sebaliknya kalau yang durjana, yang banyak dosa, baca sholawat embung, sholat ogah, ngaji apa lagi? Ya, temen yang udah kesono aja udah. Nah, nanti dia begitu meninggalnya dilihatin atuh neraka itu ya, sehingga kelihatan dia aduh serem. Nah, alhamdulillah min dari ya. Itulah ibu sekalian, lo nggak banyak lebar lah, kau udah ngantuk. Tenggorokan saya lagi sakit nih. Ya. Sedikit segelumit dari saya, sekedar penyambung aja. Sebenarnya tadi Pak Mubalik yang benar cuma udah ini tadi. Yang pertama saya cuma ngejangkepin doang. Yang mudah-mudahan ngejangkepin ini pun bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala maksud kita dihasilkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat kita merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solihah, yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, dan juga kepada kedua orang tuanya, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Ya, ditambah dengan doa katanya. Yang dua, amplopnya 2 biji. Biqabul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, di malam yang penuh barokah ini ya Allah, kami memperingati Maulid Nabi-Mu ya Allah.
Untuk itu sepulangnya kami di sini ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa-dosa saudara-saudara kami ya Allah, dosa-dosa para kaum muslimin dan kaum muslimat. Ya Allah ya Rabb, sepulangnya kami di sini ya Allah, hasilkan maksud kami ya Allah. Hutang-hutang kami supaya lunas ya Allah. Hutang-hutang kami yang terlalu banyak ini ya Allah, supaya Engkau memberikan rezeki kepada kami ya Allah, yang halal serta barokah, sehingga kami dapat membayar dan melunasi hutang-hutang kami ini ya Allah. Jadikanlah keluarga kami yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami yang soleh dan solehah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li akhina wa li sayyikhina wa li masayikhina wa li ustajina wa li karabatina wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kubur. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.